Salam alaihim Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Bingkainya adalah kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus ya, keberagaman wajib disyukuri. Bapak Ibu Saudara, saya dapat pertanyaan dari saudara-saudara kita dari umat Muslim ya. Tanyanya begini, Pak Pendeta HTD, gimana ya cara belajar Alkitab biar bisa very clear katanya ya. Ya, kami ini coba ya, tapi nggak apa-apa toh, ke antara Muslim dan Kristen kan beda iman ya. Tapi dia pengen mempelajari Alkitab biar bisa very clear itu gimana Pak? Ya. Oh ya, gampang Pak. Jadi judulnya begini ya. Ini judulnya biar mudah dipahami ya. Ngaji Alkitab very clear. Udah gitu aja ya. Ngaji Alkitab very clear ya. Bapak Ibu Saudara, untuk membaca Alkitab ya, Alkitab itu kan bahasa Indonesia ya. Alkitab di Indonesia ini, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, itu tidak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda salah ya, salah membaca, itu bikin bingung Anda ya. Ya, jadi ini judulnya ngaji Alkitab biar very clear ya. Ya, atau cara ngaji Alkitab biar very clear ya. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan orang nih ya, kalau suruh baca Alkitab dimulai dari mana? Kejadian 1 ayat 1 dong Pak. Kan Alkitab Perjanjian Lama itu Kejadian 1 ayat 1. Atau kalau mau Perjanjian Baru ya Matius 1 ayat 1. Salah Pak. Salah pakai banget. Salah banget, salah besar ya. Pengajaran seperti itu hanya ada di dalam pengajaran Alkitab. Seperti kami sekolah Alkitab juga dimulai dari Kejadian 1 ayat 1. Tetapi untuk memahami Alkitab ya, ngaji Alkitab biar very clear, Anda nggak bisa memulai dari Kejadian 1 ayat 1. Itu salah besar. Ingat ya, kalau ada pendeta atau romo mengajarkan Alkitab supaya kamu paham Alkitab itu, bacalah yang pertama kali Kejadian 1 ayat 1. Itu salah banget, salah besar, salah kuadrat ya. Ya, kuadrat pangkat 2 ya. Ya, salah pangkat 2, salah kuadrat. Anda akan muter-muter blunder seperti yang dialami oleh 200.000 pendeta dan romo di Indonesia. Kenapa pendeta dan romo ini blunder, tidak paham Alkitab? Karena sekolah mereka memang mengajarkan baca Alkitab itu dari Kejadian 1 ayat 1. Salah ya. Baik, begini cara ngaji Alkitab supaya very clear ya. 1 ya, yang harus Anda baca pertama kali itu Yohanes 1 ayat 1, bukan Kejadian 1 ayat 1. Ya, Anda mau paham Alkitab loh ya. Kalau Anda mau paham Alkitab, ini beda dengan Anda sekolah Alkitab. Kalau Anda sekolah Alkitab, kami pun juga memulai dari Kejadian 1 ayat 1. Tetapi kalau Anda ingin memahami Alkitab, mulailah dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, F-nya huruf besar. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, ayat 1 dan ayat 2 ya. Sampai sini dulu Anda clear belum? Pak, itu kan 2 Pak. Nah ya, pribadi buang sampai Anda itu paham bahwa Allah itu roh. Ya, kalau manusia itu, kalau saya dengan orang lain itu rohnya 2. Saya punya roh, orang lain punya roh. Tapi kalau Allah itu 1 Pak ya. Mau firman dan bersama-sama dengan Allah ya 1 rohnya, bukan 2 ya. Ya, sampai Anda paham di situ dulu. Ya, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sampai paham dulu. Kalau pikiran Anda masih itu 2 pribadi, segera buang ke laut Pak. Allah tidak pernah pribadi. Nah, setelah Anda paham ini dia. Anda loncatnya ke Roma 16 ayat 25. Loh, kok nggak pernah kepikir kita Pak ya? Lah iya, makanya ini tak kasih tahu, ngaji Alkitab biar very clear. Habis Yohanes 1 ayat 1, Anda langsung baca Roma 16 ayat 25. Rahasia Allah yang didiamkan ya selama berabad-abad. Rahasia apa Pak? Rahasia nama Allah.
Ya, nama Allah didiamkan dulu. Kan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Siapa sih Allah itu? Ya, rahasianya didiamkan dulu sama Allah ya toh. Namaku itu didiamkan dulu ya. Selama berabad-abad. Berabad-abad time zone Allah itu sama dengan bermiliar-miliar tahun time zone bumi ya. Udah ini dulu ya. Oh iya Pak ya. Oke, sampai Roma 16 ayat 25. Lalu berlanjut ke Amsal 8 ayat 22. Waduh, malah nggak kepikir ya, pasti ada nggak kepikir ya. Jadi habis Roma 16:25 langsung loncat ke Amsal 8 ayat 22. Allah menciptakan hikmat. Pertama kali itu hikmat yang diciptakan Allah ya. Dia ciptakan hikmat ya, hikmat untuk Allah tentu saja ya. Lalu Allah baru melakukan penciptaan. Habis Amsal 8:22 lalu harus membaca Kolose 1 ayat 16 ya. Allah menciptakan yang tidak kelihatan di surga maupun yang kelihatan di bumi. Yang tidak kelihatan di surga apa? Tahta surga atau singgasana, kerajaan, pemerintahan dan lain sebagainya, termasuk malaikat, serafim, kerub. Ya. Habis Kolose 1 ayat 16 balik lagi ke Amsal 8 ayat 24 dan 25. Di situ ada penciptaan tanah purbakala dan samudra raya. Termasuk di dalamnya tentu bahan-bahan tambang ya, emas, besi atau nikel dan lain sebagainya. Bumi purbakala ya. Sudah sampai sini, lalu yang harus Anda baca berikutnya adalah Yohanes 1 ayat 3, yaitu menciptakan segala sesuatu yang belum disebut tadi apa? Ya, oksigen belum, oksigen sama api dan gas-gas lain. Ya. Ya. Sampai sini lalu didiamkan berabad-abad, ada jeda waktu lama, jeda waktu, ya. Jadi penciptaan mulai dari hikmat, ya loh, hikmat lalu surga dan segala isinya, malaikatnya aja jumlahnya 100 miliar loh. Kerub jumlahnya 1 juta. Ya, Tuhan kan tinggal bersabda, jadilah malaikat 100 miliar, ya. Ya, seperti itu. Tetapi ada jeda waktu lama, kurang lebih miliaran tahun, ya. Setelah Yohanes 1 ayat 3 itulah barulah Kejadian 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi. Ada jeda dulu. Makanya kalau Anda sounding ya, ini tanah ini umurnya berapa Pak? Miliaran tahun. Ya, yang paling tua itu pernah 29,4 miliar tahun. Itu nggak tahu neliti di mana itu. Tapi rata-rata orang akan bilang, para ilmuwan itu akan bilang 4 miliar tahun ya. Ya, hitungan saya 36,5 miliar tahun ya. Jadi tidak aneh, tanah ini menurut fosilnya karbon sudah 5 miliar tahun, nggak masalah, karena tanah purbakala diciptakan seangkatan dengan surga ya. Dengan surga, dengan samudra raya. Makanya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 tidak ada toh penciptaan tanah, nggak ada toh. Tanahnya sudah ada, samudra raya nggak ada toh. Tahu-tahu roh Allah melayang di dalam samudra raya, bumi belum berbentuk, kan gitu narasinya. Kejadian 1 ayat berapa tuh? Ayat 2. Ya. Clear sampai sini ya. Setelah itu ya loh, barulah kalian balik lagi membaca di Roma 5 ayat 13. Nah ini dia. Roma 5 ayat 13 ya, habis Kejadian bacanya ke Roma 5 ayat 13 ya. Di situ ditulis ya ayat 12 dan 13 lah, bahwa Adam sampai Musa ternyata dosa itu belum diperhitungkan. Dosa perbuatan loh ya. Yang diperhitungkan baru dosa maut. Makanya Kain membunuh Habil, bunuhnya tidak dihitung dosa. Yang dihitung dosa, kenapa Kain dosa? Karena dia tidak percaya kepada Allah, kepada Yesus lah, udah ngomongnya gitu ya. Ya, begitu ya. Ya. Terus habis berapa tadi? Habis Roma berapa tadi? Roma 5 ayat 13 ya. Habis itu
Lalu kita mestinya sih boleh baca Keluaran 3 ayat 15. Ya, inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun, yaitu Tuhan Yahweh itu, ya. Tuhan huruf besar semua Yahweh, ya. Itu nama sebutan, bukan nama diri. Itu nggak terlalu penting. Yang penting justru Yesaya 43 ayat 10, ya. Allah dibentuk hanya satu kali. Anda yang tidak memahami bahwa Yesaya 43 ayat 10 dikiranya Allah tidak pernah dibentuk, pasti Anda sekolahnya nggak lulus SD. Tanya ke 5 orang atau 10 orang, tanya, suruh baca Yesaya 43 ayat 10, apa kesimpulan mereka? Allah dibentuk satu kali saja atau Allah sama sekali tidak pernah dibentuk? Ya, saya mengilustrasikan begini ya. Sebelum aku tidak pernah ada orang punya mobil Mercy, dan setelahnya tidak ada lagi. Artinya yang punya mobil Mercy ya cuman aku. Ya, coba ya, Yesaya 43 ayat 10, Anda yang mengartikan bahwa Allah tidak pernah dibentuk, pasti sekolahnya nggak lulus SD. Itu kalimat negatif ya. Itu kalimat negatif ya. Jadi Anda harus pahami ya. Ya, ini sama dengan Yohanes 3 ayat 5. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Artinya kalau dilahirkan bisa dong, kan gitu ya. Ya, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan setelah aku tidak ada lagi. Maksudnya Allah dibentuk itu cuma sekali ya, cuma aku ini gitu loh. Akulah yang nanti Allah dibentuk. Ya, maka setelah Yesaya 43 ayat 10 yang harus Anda baca adalah Yohanes 1 ayat 14 ya. Yohanes 1 ayat 14 ya, Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14, Allah dibentuk menjadi manusia. Lalu kembali ke Roma 16 ayat 27, kan ada rahasia yang didiamkan berabad-abad tadi, sekarang baru ketahuan ya. Astagfirullah, ternyata nama Allah yang selama ini dirahasiakan berabad-abad, ternyata nama Allah satu-satunya adalah Yesus Kristus, Allah yang penuh hikmat. Makanya ciptaan pertama Allah itu hikmat. Makanya Yesus Kristus itu Allah penuh hikmat. Ya, dia menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau Anda sudah paham ini ya, lalu Anda terakhir baca Yohanes 17 ayat 12, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Sampai titik ini, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Sampai titik ini Anda akan paham, oh ternyata Allah di surga itu dari dulu memang sudah memakai nama Yesus. Dirahasiakan berabad-abad, bermiliar-miliar tahun di bumi. Ketika Allah dibentuk menjadi manusia namanya Yesus, baru ketahuan ternyata yang di bumi namanya Yesus, yang di surga Allah juga namanya Yesus. Yang di bumi bentuknya fisik manusia, yang di surga roh. Nah, kalau Anda sudah paham ini, Anda sudah memahami 50%. Tapi kalau Anda tidak urut, Anda ngacelok-ngacelok, pertama kali kejadian pasal 1, alah, dijamin Anda akan bingung ya. Clear? Lalu nanti sisanya Anda harus belajar kitab Wahyu. Nah, kalau belajar kitab Wahyu harus tanya sama kami ya. Kalau Anda nggak tanya sama kami nggak akan paham. Baca yang kitab biasa saja ya, Kejadian gitu ya, Perjanjian Lama sampai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu saja bisa jungkir balik. Dibuktikan 200.000 pendeta sama Romo, 200.000 pendeta Romo di luar sana nggak ada yang bisa paham kayak gini. Ya, tidak ada di luar sana yang ngerti bahwa Allah itu sudah memakai nama Yesus dari sebelum segala abad. Sudah dibuktikan di Yudas 1 ayat 25. Ada banyak yang lain juga. Ya, mereka tetap ngotot bapak ya, nggak pakai dalil itu, dalil Alkitabnya nggak ada itu ya. Bapak disembah itu nggak pernah ada ya. Bapak adalah sebutan orang Israel memanggil Allah. Bapak adalah kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah itu Bapak apa Yesusnya? Yesus di surga sana ya. Oke, sampai sini ya. Jangan lagi punya anggapan berarti Allah membelah diri dong. Ya, pasti nggak lulus SD itu. Yang mualaf yang mengatakan Allah membelah diri, pasti cek aja nggak lulus SD itu. Itu sama saja nggak paham Yesaya 43 ayat 10. Pasti dia nggak paham juga itu ya. Ya, bahwa terus Yesus utusan segala itu pasti nggak lulus SD itu. Ya.
mualaf yang punya anggapan Yesus utusan gara-gara membaca Yohanes 17 ayat 3 ya. Ya, engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus itu yang engkau utus. Mana ada utusan? Kan Allah mengutus Yesus, berarti Yesus utusan. Nah itu dia, pasti nggak lulus SD itu. Ya, Yesaya 63 ayat 8 dan 9, bukan duta, bukan utusan, tetapi Allah sendiri yang datang menyelamatkan ke dunia ini. Lalu linknya adalah ke Yohanes 12 ayat 45, siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Lu kan clear toh. Ternyata yang mengutus Yesus dengan Yesus yang diutus itu sami mawon. Yesus yang Allah, Yesus yang roh, mengutus Yesus yang fisik manusia. Allah sendiri. Bagaimana bisa disebut utusan? Ya, Anda nggak bisa bayangin kan? Aku mengutus diriku sendiri, aku ini roh di surga. Ya, misalnya ini saya ini roh Allah di surga. Aku mengutus diriku sendiri jadi Henry di bumi. Ya, apakah saya utusan? Enggak, mengaku ini Allah sendiri yang datang kok. Makanya disebut Henry ya. Henry ini diutus oleh Henry yang di surga sana. Ini ilustrasi aja ya. Ya. Saya tentu tidak jadi Allah, yang jadi Allah Yesus. Kalau aku yang jadi Allah udah tak ya. Udah tak pencetin tuh orang-orang yang pada keluar itu ya. Ya, kalau saya jadi Allah nih ya. Ya. Kalian para penyesat itu, pendeta romo-romo bisa tak pencetin semua gitu ya. Ini bercanda aja Bapak Saudara ya. Ya, very clear ya, ngaji Alkitab clear ya. Sisanya harus belajar kitab Wahyu. Ya, jungkir balik kalau Anda nggak belajar dengan orang yang benar ya. Belajar sama HTD ya. Baru benar nanti jungkir balik ya. Kalau kalian tidak mau belajar yang benar, sampai kapanpun tidak akan bisa ya, tidak akan bisa ya. Demikian kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri. Pak Dede ada yang nanya, emang saya udah lama nggak jawab ini. Kenapa Pak Dede itu nggak pernah nanya sih sama orang Muslim gitu? Ya, sorry, aku sudah very clear dengan kitab mereka. Serius Pak, ya, bukan berarti aku pinter ngomong Arab, tidak, tapi benang merahnya saya clear. Ya, sehingga bisa mengatakan kita beda Allah, kita beda Tuhan, kita beda surga, kita beda cara masuk surga, kita beda segala sesuatu. Dua hal berbeda, aku udah very clear. Makanya nggak bisa dibanding-bandingkan kekristenan dengan mereka, nggak bisa. Alkitabnya beda, Allahnya beda. Aku clear, ya. Makanya aku nggak pernah nanya sama mereka. Ya, begitu ya. Mereka tanya, silahkan tanya, aku jawab pakai ayat. Ya, yang kayak gini cuman ada satu nih, HTD nih ya. Anda boleh, daripada Anda cuman ribut melulu sama pendeta-pendeta romo di luar sana, tanya ke sini, very clear kalau sama saya teh. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Haleluya, amin.